Sesosok jenazah pria ditemukan dalam kondisi membusuk di sebuah bekas kantor konstruksi di Jalan Blongkeker, Gang Nakula, lingkungan Cengiling, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, pada Minggu, 17 Mei 2026. Diketahui korban bernama Ngatono, 45, seorang perantau asal Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, ditemukan setelah warga sekitar sempat mengira bau menyengat dari jasadnya sebagai bangkai tikus. Pihak kepolisian bergerak ke lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat sekitar pukul 9 WITA dan tim Inafis Polresta Denpasar telah mendatangi TKP untuk mengevakuasi korban dan melakukan penyelidikan awal. Kasih Humas Polresta Denpasar, Ibtu Gede Adi Saputrajaya, menjelaskan kematian korban sebenarnya pertama kali terendus pada Sabtu, 16 Mei 2026 sekitar pukul 17 WITA. Saat itu, seorang tetangga korban bernama Imade Sudita sedang duduk-duduk di depan kantor CV Somalentera Oetama General Contractor. Sudita mencium bau busuk yang sangat menyengat, namun ia memilih mengabaikannya karena mengira bau tersebut berasal dari bangkai tikus yang mati di sekitar lokasi, ujar Kasih Humas Polresta Denpasar, pada Senin 18 Mei 2026. Namun, keesokan harinya pada Minggu pagi sekitar pukul 08.00 WITA, bau busuk tersebut justru semakin kuat dan menusuk hidung hingga tercium sampai ke dalam rumah Sudita. Merasa curiga, Sudita berinisiatif mencari sumber bau busuk tersebut dengan berjalan menuju bagian belakang samping kantor konstruksi tersebut. Sudita melihat kawanan lalat mengerubungi area sekitar sebuah ruangan, disertai bau busuk yang luar biasa tajam dari dalam kamar korban. Ia kemudian memberanikan diri mengintip melalui celah jendela dan terkejut melihat jenazah seorang laki-laki sudah tergeletak kaku di lantai, bebernya. Sudita langsung bergegas menghubungi kepala lingkungan, yang kemudian meneruskan informasi penemuan jenazah korban kepada pihak kepolisian dan keamanan lingkungan setempat. Informasi penemuan jenazah ini juga sampai ke telinga Upik Pamungkas, suami dari pemilik kantor tersebut. Upik mengaku dihubungi oleh Ketua Pecalang Cengiling sekitar pukul 8.50 WITA terkait adanya bau busuk dan kerumunan lalat di bekas kantor istrinya. Karena khawatir, Upik sempat mencoba menghubungi ponsel korban, namun panggilannya tidak diangkat. Upik kemudian langsung mendatangi lokasi kejadian dan mendapati pihak kepolisian sudah tiba untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenazah dan TKP. Ibtu Gede Adi menjelaskan bahwa korban Ngatono memang menumpang tinggal di bekas kantor konstruksi milik Nopi Pauziah tersebut selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Berdasarkan keterangan pemilik kantor, Nopi Pauziah, korban terakhir kali terlihat hidup pada Kamis, 14 Mei 2026 sekitar pukul 16 WITA, saat bertamu ke rumahnya. Nopi menyampaikan bahwa saat itu korban datang untuk menanyakan lowongan pekerjaan proyek karena statusnya sedang menganggur. Setelah mengobrol, korban pamit pulang ke kantor tersebut untuk menumpang tinggal sementara waktu. Saat pertemuan terakhir hari Kamis itu, Nopi melihat korban dalam kondisi sehat dan baik-baik saja, jelas Ibtu Gede Adi. Setelah hari itu, tidak ada lagi komunikasi antara pemilik kantor dan korban. Saat petugas Polresta Denpasar berhasil masuk ke dalam ruangan, korban ditemukan dalam posisi terlentang di atas lantai keramik dengan beralaskan perlak bermotif bunga. Korban ditemukan dalam kondisi tidak mengenakan baju dan hanya memakai celana jeans pendek warna biru. Proses pembusukan yang cukup parah sudah terjadi pada area wajah korban, paparnya. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, TKP, yang dilakukan oleh unit Inafis Polresta Denpasar, petugas memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik yang ditemukan pada tubuh korban. Kematian korban diduga kuat akibat sakit yang dideritanya tanpa diketahui orang lain. Hasil pemeriksaan luar oleh tim Inafis menunjukkan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kondisi jasadnya memang sudah mengalami pembusukan, jelas dia. Saat ini, jenazah Ngatono telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Udayana menggunakan mobil ambulans dari Banser Kabupaten Badung. Pihak kerabat korban yang dihubungi kepolisian menyatakan telah menerima kejadian ini dengan ikhlas dan menganggapnya sebagai musibah murni. Kendati demikian, Piket Pawas Polsek Kuta Selatan tetap menyarankan agar pihak keluarga atau kerabat dekat korban membuat laporan resmi ke Polsek Kuta Selatan untuk keperluan administrasi dan proses hukum lebih lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.